Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarmu hari ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua berada dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat untuk belajar meskipun kita di rumah, masih bisa tersenyum dan ceria untuk menuntut ilmu di pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Kita masih di lingkungan bersih, sehat, dan asri. Tapi kita akan masuk ke subtema 2 tentang lingkungan sekitar rumahku. Nah, nanti kita akan bercerita bagaimana lingkungan di sekitar rumah kita. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, anak-anak ibu semua harus sudah mandi, sudah berpakaian yang rapi, sudah sarapan pagi juga, ya. Kemudian kita juga harus berdoa dulu sebelum kita memulai pembelajaran kita. Supaya ilmu yang mau kita terima ini, ilmu yang mau kita pelajari ini akan mudah untuk anak-anak mengerti, akan mudah untuk anak-anak ibu pahami. Yang beragama Islam nanti doanya seperti biasa akan ibu tampilkan. Kemudian yang non-Islam nanti berdoa menurut agama dan kepercayaanmu masing-masing. Sekarang mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana lingkungan di sekitar rumah kita. Nah, bagaimana lingkungan sekolah di rumahmu? Apakah di lingkungan rumahmu cukup bersih atau malah banyak sampah? Atau juga mungkin sekitar rumahmu sering terjadi banjir. Nah, terjadi banjir karena lingkungan kita banyak sampah, paritnya tersumbat oleh sampah. Kalau lingkungan rumah kita bersih, kita akan nyaman, akan senang berada di lingkungan rumah. Lingkungan rumah itu di mana? Lingkungan rumah itu adalah lingkungan di sekitar tempat kamu tinggal. Lingkungan yang ada tetangganya, ada teman-temanmu di sana. Kalau lingkungan kita bersih, kita juga senang bermain bersama teman-temanmu. Kita juga akan merasa nyaman untuk bermain di taman atau di mana saja, karena lingkungan kita bersih dan lingkungan yang sehat. Lingkungan sekitar rumah kita yang bersih, biasanya orang-orangnya atau masyarakatnya itu adalah masyarakat yang taat pada peraturan, masyarakat yang tertib, yang mau mematuhi semua aturan. Umpamanya seperti tidak membuang sampah sembarangan, kemudian tidak mencoret-coret dinding atau tembok, kemudian mau bersama-sama menanam pohon, bunga. Nah, lingkungan yang asri, yang bersih, yang sehat, biasanya lingkungan itu terdapat banyak pepohonan, sehingga udara di lingkungan sekitar kita itu menjadi bersih dan sejuk. Nah, dalam buku ini diceritakan bagaimana Beni, Udin, Dayu, Siti, dan teman-teman yang lain bermain bersama di lingkungan yang bersih. Kemudian Dayu mengajak teman-temannya untuk menirukan beberapa gerakan. Gerakan seperti apa? Gerakan yang ada hubungannya dengan bagaimana menjaga lingkungan agar bersih. Umpamanya gerakan menyapu, ya, gerakan saat kita menyapu seperti apa, gerakan saat kita memungut sampah dari bawah, kita pungut ada sampah, kemudian kita buang ke dalam tong sampah. Kemudian ada juga gerakan bagaimana kita memetik atau mengambil daun-daun atau ranting yang sudah tua, yang sudah berwarna coklat. Nah, gerakan-gerakan itu kalau kita lakukan secara berulang-ulang akan bisa menyerupai sebuah tarian. Nah, itu yang dilakukan Siti, yang diajak Siti kepada teman-teman yang lain. Nah, kamu juga bisa melakukannya di rumah. Kamu bisa mencobakan bagaimana gerakan menyapu. Nah, di sini kita tidak perlu memegang sapunya. Kita hanya menirukan gerakan
menyapu, gerakan memungut sampah, gerakan membuang sampah ke tempatnya. Ya, nanti kalau kamu lakukan secara berulang-ulang, nanti akan menyerupai sebuah tarian. Kamu bisa mencoba di rumahmu dengan adikmu, dengan kakakmu, atau dengan teman-temanmu di rumah. Nah, dalam buku ini juga diceritakan bagaimana saat Beni datang dan bermain ke rumah Udin. Ya, jadi Beni bermain ke rumah Udin pada suatu saat. Kemudian bagaimana Udin mengajak Beni masuk. Mari masuk Beni. Nah, terima kasih Udin. Nah, di situ kita bisa menemukan kalimat yang merupakan kalimat ajakan. Seperti pembelajaran yang dahulu, kalimat ajakan itu biasanya dimulai dengan kata mari atau ayo. Kemudian Udin juga mengajak Beni untuk melihat-lihat tanaman atau pohon yang ditanam Udin. Nah, pohon itu akan subur kalau kita rajin menyiramnya. Pohon-pohon di rumah Udin itu tumbuh dengan subur. Ya, jadi saat Udin dan Beni melihat-lihat pohon yang ada di rumah Udin, kemudian mereka beristirahat di bawah pohon. Nah, saat mereka beristirahat, datanglah angin ya, sepoi-sepoi yang akan meniup pohon. Nah, kalau pohon ditiup angin, dia akan bergerak. Ya, dia akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Apalagi kalau pohonnya itu cukup tinggi, seperti pohon cemara, dia akan kelihatan bergerak ke kiri dan ke kanan kalau tertiup oleh angin. Udin merasa senang, Beni juga merasa senang karena mereka bisa menikmati keindahan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, kemudian diceritakan juga bagaimana saat Siti, Udin, Beni, dan Dayu berolahraga di saat jam olahraga. Nah, mereka menirukan gerakan-gerakan pohon juga, ya. Kemudian juga melakukan gerakan-gerakan lain. Jadi, Siti dan teman-temannya menirukan gerakan pohon, bagaimana pohon itu menjulang ke atas, bagaimana kalau pohon itu berayun, mereka melakukannya sambil berolahraga. Kemudian ada juga yang berolahraga sambil bertiduran. Nah, saat kita berolahraga sambil tiduran, kita tidur, kemudian mengangkat kaki ke atas, kemudian menggerakkannya. Nah, saat kita tiduran itu, kita menggunakan alas. Nah, alas itu kita sebut matras. Nanti di video pembelajaran, anak-anak ibu bisa menyaksikan penjelasan yang lebih lengkap tentang pembelajaran kita kali ini. Kamu simak dengan baik, kamu saksikan dengan baik, ya. Kamu perhatikan dengan baik. Jika kamu masih belum mengerti, kamu bisa bertanya atau meminta bantuan kepada ayah ibumu, kakakmu, atau bisa juga kamu bertanya dengan gurumu. Atau kamu bisa mengulang videonya agar kamu lebih paham pembelajaran kita untuk kali ini. Nah, sekarang kita akan saksikan video pembelajarannya dahulu supaya anak-anak lebih paham apa materi pembelajaran kita hari ini. Nah, mari kita saksikan sama-sama video pembelajarannya hari ini. Tema 6. Lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 2. Lingkungan sekitar rumahku. Aku memiliki rumah yang bersih dan sehat. Aku memiliki banyak tetangga. Aku sering bermain bersama tetanggaku. Mereka baik dan ramah. Lingkungan rumah kami bebas sampah. Kami selalu menjaga kebersihan lingkungan. Kami bersyukur tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Pembelajaran 1. Amati gambar di bawah ini. Ceritakan apa saja yang kamu lihat. Bacalah dengan suara nyaring. Lingkungan sekitar rumahku. Ini lingkungan sekitar rumahku. Rumah-rumah bersih dan rapi. Pohon rindang membuat udara sejuk. Tidak ada sampah berserakan. Orang-orang berjalan tertib. Kendaraan berjalan pelan. Anak-anak bermain dengan gembira. Mari kita menjaga lingkungan sekitar rumah kita. Amati kalimat berikut. Mari kita menjaga lingkungan sekitar rumah kita. Kalimat ajakan biasanya diawali dengan kata mari atau ayo.
Sekarang buatlah kalimat ajakan yang lain. Gunakan kata-katamu sendiri. Kamu tulis nomor 1 hingga nomor 5 dengan kalimatmu sendiri. Ayo mengamati. Udin dan teman-temannya anak yang baik. Mereka sayang dengan lingkungan rumahnya. Mereka bersyukur memiliki lingkungan yang sehat. Amati gambar berikut ini. Apa yang mereka lakukan? Kamu tuliskan kegiatan yang mereka lakukan. Manakah yang termasuk kegiatan kerjasama? Manakah yang termasuk kegiatan cinta lingkungan? Ayo mencoba. Taman di sekitar rumah Udin bersih. Udin dan teman-temannya bermain di sana. Tiba-tiba Dayu berdiri. Ia mengajak teman-temannya berdiri. Mereka memperagakan berbagai gerakan. Ada gerakan menyapu dan membuang sampah. Ada gerakan memungut sampah. Ada gerakan mengambil dahan kering di pohon. Ada gerakan menyiram tanaman. Ayo tirukan gerakan Dayu dan teman-temannya. Pembelajaran 2. Hari ini cuaca sangat cerah. Beni pergi ke rumah Udin. Beni mengajak Udin berjalan-jalan. Bacalah percakapan Beni dan Udin. Hai Udin. Hai Beni, mari masuk. Terima kasih Udin. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku baru saja selesai menyiram pohon. Ayo lihat pohonku ini. Wah, subur sekali pohonmu. Pohonmu membuat lingkungan sejuk. Mari kita berjalan-jalan mengitari lingkungan. Ide yang bagus. Berjalan membuat kaki kita kuat. Kaki melangkah berayun dengan tegap. Ayo kita ajak teman-teman yang lain. Kalimat manakah yang termasuk kalimat ajakan? Tuliskanlah. Ayo mencoba. Beni dan teman-temannya berjalan-jalan. Mereka beristirahat di antara pohon yang rindang. Daunnya berayun-ayun tertiup angin. Perhatikan gambar pohon yang tertiup angin. Mereka sangat suka melihat gerakannya. Mereka menirukan gerakan pohon berayun. Amati gambar berikut, ikutilah gerakannya. Kedua tangan menjulur ke depan. Ayun ke atas sampai ke belakang. Kepala mendongak menatap langit. Kembali ke posisi awal. Perhatikan gambar kedua. Kedua tangan menjulur ke depan. Ayunkan sampai menyentuh mata kaki. Kepala tertunduk melihat tanah. Kembali ke posisi awal. Perhatikan gambar ketiga. Kedua tangan menjulur ke atas. Ayunkan ke kiri. Kembali ke posisi semula. Kembali ke posisi awal. Perhatikan gambar keempat. Kedua tangan menjulur ke atas. Ayunkan ke kanan. Ayunkan ke posisi semula. Kembali ke posisi awal. Beni juga mencoba mengayunkan kakinya. Ia mengayunkan kaki ke depan. Ia tidur berbaring di atas matras.
Ia mengayunkan kaki sambil berbaring. Dapatkah kamu menirukannya? Gunakan matras. Nah, itu matras. Lakukan secara berulang-ulang. Gerakan itu akan membuat tubuhmu lentur dan kuat. Banyak bergerak membuat tubuhmu sehat. Tuhan menyukai anak-anak yang menjaga kesehatan. Baiklah anak-anak, Ibu rasa pembelajarannya cukup sampai di sini dulu. Ya, kemudian Ibu tidak bosan-bosan mengingatkan anak-anak Ibu semua supaya tetap menjaga kesehatan. Kalau keluar rumah atau bepergian, gunakanlah masker kamu dengan benar. Kemudian rajinlah mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Kalau kamu bepergian, selalulah membawa hand sanitizer atau tisu basah untuk menjaga tanganmu agar tetap bersih, tetap sehat, dan terhindar dari penyakit. Kalau ada keramaian atau tempat orang ramai berkumpul, kamu hindari itu. Kamu menjauh dari orang-orang yang sedang berkumpul. Dan juga kamu harus menjaga jarak dengan orang lain. Saat antri, saat duduk, saat berbicara, kita harus membuat jarak dengan orang lain kira-kira 1-2 meter. Kalau kamu ingin berolahraga, kamu tetap harus menggunakan maskermu. Kemudian juga kamu harus mau dan rajin untuk makan makanan yang sehat dan bergizi. Makan lauk pauk, kemudian makanlah buah-buahan dan sayuran. Bagi anak-anak ibu yang malas makan buah, malas makan sayur, mulai saat ini harus rajin makan buah dan sayur. Kalau kamu tidak ada kepentingannya untuk keluar rumah, untuk bepergian, tetaplah di rumah. Kemudian menonton TV, karena di dalam TV juga ada materi pembelajaran yang disajikan. Atau bagi anak-anak ibu yang belum bisa membaca atau masih belum lancar membaca, ulanglah atau rajin-rajinlah belajar membaca supaya kamu bisa seperti teman-temanmu yang lain yang sudah lancar. Dan anak-anak ibu yang sudah lancar membaca juga harus rajin-rajin membaca buku cerita, buku pelajaran, komik, majalah, atau apa saja yang bisa membuat kamu semakin lancar membaca, yang bisa membuat kamu semakin hebat dan pintar, ya. Kemudian juga kamu bisa membantu ibumu di rumah, membantu sambil belajar. Ibu sering menjelaskan kalau kita membantu ibu di rumah, kita bisa sambil belajar. Seperti saat kita membantu ibu di dapur, membersihkan peralatan dapur, bisa sambil berhitung, kamu bisa membedakan atau mengetahui berapa barang-barang yang ada di dapur. Nah, ibu rasa pembelajarannya cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pembelajaran yang lainnya, di kesempatan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk belajar meskipun dari rumah. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya.